Sistem jurusan yang kita kembangkan, jadi anak-anak pesantren itu ketika masuk di Darul Falah itu sudah menentukan konsentrasinya di awal kegiatan mau apa. Jurusan pengobatan, jurusan tentang terapi, tentang hazanah-hazanah tentang pengobatan, dan tentunya jurusan SWO ini bisa jadi belum ada di pesantren-pesantren lain. Ini yang kita kembangkan. Pesantren Darul Falah Ki Ageng Budu itu secara rintisan bermula dari kegiatan yang sederhana, anak-anak kampung setiap ba'da maghrib kegiatan ngaji Al-Quran. Itu dimulai sekitar tahun 2004 awal. Seingat saya bulannya Februari. Berjalannya waktu kurang lebih tahun 2008 itu ada 3 santri atau 3 anak muda yang diantara orang tuanya bermaksud untuk ikut saya dalam istilah pesantren ngaji dengan bongkoan atau tidak berbiaya. Alhasil 3 santri ini saya terima atas restu kiai saya. Nah, dari 3 ini kegiatannya saya kemas seperti kegiatan pesantren. Artinya ada kegiatan setoran Al-Quran, ada kegiatan pengajian tafsir, ada kegiatan belajar ilmu nahwu, ilmu shorof. Dan akhirnya 3 orang ini dilalah kerasan. Akhirnya ini menjadi embrio dari pesantren Darul Falah, bermula dari 3 santri, sekarang alhamdulillah kurang lebih ada 150-60 santri. Lokasi pada prinsipnya sama seperti konsep kenabian ya. Dakwah itu ternyata terjadi kadang antara karena dilatar belakangi pernikahan. Kebetulan saya aslinya Kecamatan Purwodadi. Atas dawuh guru saya menikah di Dusun Budu Sendang Sari Tambirjo ini bermula dari pernikahan. Alhasil berarti pemilihan tempat saya ya karena saya sekarang domisili di wilayah ini. Akhirnya pesantren terjadi di ini dan alhamdulillah pada waktu tahun 2008 itu mendapatkan tanah wakaf atau tanah hibah dari mertua. Saya berterima kasih sekali sehingga tanah itu saya gunakan sebagai asrama santri sekaligus menjadi aula untuk kegiatan mengaji. Nah, pemilihan tempatnya seperti itu. Kebetulan saya terlahir di pesantren Kudus. Pendidikan saya tempuh paling banyak di Kudus, walaupun saya diberi keberuntungan Allah bisa menimba ilmu ke daerah Jawa Timur, dulu di Banyuwangi, di Kewagean, bisa ke daerah Banten, di dulu Mbah Dim, lain sebagainya, tapi saya paling banyak mendapatkan tempaan di pesantren Kudus. Nah, pesantren yang saya tempati itu dulu namanya Darul Falah, diasuh oleh Hadrul Syekh Mbah Kiai Haji Ahmad Bashir. Alhasil atas restu Mbah Bashir inilah pesantren yang saya rintis ini diberi nama Darul Falah. Nah, namun kemudian secara administrasi yayasan dan lain sebagainya itu ternyata nama Darul Falah itu tidak bisa digunakan lagi karena telah dipatenkan oleh pesantren lain. Sehingga saya harus nambahi nama di belakang. Dengan nama apa dibebaskan oleh Yai, sehingga saya menambahi dengan kata Ki Ageng Budu dengan dorongan menurut cerita mulut ke mulut. Sebelum saya singgah atau tinggal di sini itu ada tokoh agama santri Mbah Sunan Katong namanya Mbah Ki Ageng Budu. Akhirnya pesantren yang saya rintis ini saya beri nama Darul Falah Ki Ageng Budu. Darul Falah ngambil barokah dari dulu tempat saya belajar. Ki Ageng Budu mengambil barokah tokoh agama yang sempat menyebarkan agama di wilayah Budu Sendang Sari Tambirjo ini. Kebetulan ketika santri itu kita anggap kerasan bertambah
sampailah hitungan ke 10, 20, 50. Nah, di tahun 2008 juga, kalau tidak salah itu bulan September, kita memberanikan mendaftarkan diri ke yayasan, ke negara, berbentuk dengan Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah. Berarti ketika tahun 2008 itu juga kita memutuskan, bismillah, memang mungkin kayaknya saya ditugaskan oleh guru saya untuk ngulang ngaji atau menyebarkan agama di wilayah ini dengan sistem pesantren. Akhirnya 2008 kita putuskan mematenkan pesantren kita, mendaftarkan berbentuk yayasan, dan memberikan kegiatan-kegiatan pesantren salafiyah, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Pertama, pada pengajarannya itu hampir sama, menggunakan metode salaf, cuma salaf yang dikembangkan. Metode salaf itu cenderung dengan sorogan, bandungan, setoran, dan lain sebagainya. Namun, yang menjadi perbedaan di pesantren-pesantren lain dari pesantren kita menggunakan sistem jurusan. Sistem jurusan yang kita kembangkan, jadi anak-anak pesantren itu ketika masuk di Darul Falah itu sudah menentukan konsentrasinya di awal kegiatan mau apa. Kita bagi jurusannya itu menjadi 4. Pertama jurusan kitab, kedua jurusan tahsin Quran, ketiga jurusan tahfidz, yang keempat jurusan suwuk atau jurusan pengobatan. Sehingga orang ketika masuk di Darul Falah Bodo ini sudah mau konsen apa dulu. Kalau nanti mau konsen tahsin Quran, berarti dia butuh waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun itu selesai, dia boleh berpindah ke konsen lain, misal konsen kitab, mempelajari gramatika Arab, nahwu syaraf, membaca kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Terlebih kalau di season akhir mereka mau menempuh sekurang-kurangnya 9 tahun di Darul Falah, mereka bisa ngambil jurusan suwuk, yaitu jurusan pengobatan, jurusan tentang terapi, tentang hazanah-hazanah tentang pengobatan, dan tentunya jurusan suwuk ini bisa jadi belum ada di pesantren-pesantren lain. Ini yang kita kembangkan. Sehingga ketika anak santri itu sudah menguasai Quran dengan bagus, cara baca, cara menafsiri, dan menekuni kitab, tentang fikih-fikih, dia di season akhir ketika sudah usia agak lumayan dewasa, dia bisa mengambil jurusan suwuk sebagai konsentrasi setelah jurusan-jurusan yang lain. Seingat saya, kurang lebih kita meminta restu kepada guru saya, para guru-guru saya untuk mendirikan formal. Latar belakangnya kalau tidak salah itu tahun 2014, kalau 2016 atau 2014, saya agak lupa. Tapi awalnya ini desakan sebetulnya. Jadi dulu saya punya jamaah namanya Pengamal Rotibul Haddad di berbagai wilayah. Ada yang Kabupaten Grobogan, ada bahkan di wilayah Sragen, di wilayah Kudus, di wilayah Pati kita punya. Nah, mereka desek ke kita untuk membuat formal karena mereka merencanakan anak-anaknya nyantri kepada saya. Sedang umur-umur mereka masih umur-umur harus menempuh formal. Sehingga ini jadi latar belakang. Akhirnya atas restu kiai-kiai saya, 2014 kalau tidak salah itu, saya merintis SMP yang berbasis pesantren. Tentunya dengan kurikulum yang telah ada di kedinasan, yang kita asimilasi, kita kawinkan lah, kita gabungkan dengan kurikulum pesantren. Dan akhirnya berhasil, artinya berhasil di sini, tumbuh berkembang, bahkan santrinya yang dulu cuma satu kelas cuma 20, sekarang bisa lebih dari itu. Bahkan sekarang sudah menjadi 3 kelas. Nah, rata-rata yang santri formal ini itu juga diarahkan untuk ngambil jurusan. Nah, kebetulan semua yang di keformalan kita, dalam hal ini kita sudah melahirkan formal SMP dan SMK, seluruhnya wajib asrama. Wajib diasramakan. Kepentingan kita supaya kita lebih konsen dan mungkin tidak kena pengaruh. Misal kalau nanti ada santri yang tidak diasramakan dengan kehidupan di rumahnya gaya anak muda sekarang, misal main HP yang berlebihan, main game yang berlebihan, ketika nanti dia masuk ke sekolahan kita bisa jadi malah memengaruhi santri-santri yang lain untuk berperilaku yang terjadi. Sehingga kita boleh dibilang menutup diri, semua yang di keformalan kita seluruhnya wajib kita asramakan dengan kepentingan supaya lebih konsentrasi, supaya lebih kondusif lah istilah pendidikannya begitu. Santri kita tidak hanya dari Kabupaten Grobogan,
yang terdaftar di kita, yang aktif itu ada paling jauh Kalimantan. Namun mbah-mbahnya ada di Boyolali, artinya masih Jawa juga, tapi dari Kalimantan, ada dari Jogja, ada dari Kudus, ada dari Pati, ada dari Sragen, ada dari Semarang. Jadi kayaknya Jarul Falah Mbudu ini sudah menyebar di berbagai kota. Bahkan Jakarta juga ada. Tapi kadang riwayat mereka, datuk-datuknya atau mbah-mbahnya juga orang Jawa. Akhirnya gini pesantren ini, pembagian konsennya ketika mereka tidak sudah cukup setelah formalnya atau sudah selesai formal, mereka masih bisa ngambil program kita, namanya program tahasus. Program tahasus itu memang diperuntukkan untuk santri yang sudah tidak menempuh jenjang formal. Program tahasus ini kalau dalam bahasa kita untuk lebih concern mempelajari tentang khazanah fikih, khazanah ilmu kalam, khazanah tafsir, khazanah ilmu mantek dan ilmu balaghah, itu lebih concern. Ketika memang boleh dibilang santri tahasus ini santri yang umurnya sudah besar lah, sehingga nanti akan kemampuan untuk basul masail, memecahkan problem umat melalui fikih itu konsennya di tahasus. Artinya sekolah formal kita sediakan tempatnya, tapi kalau memang mau bergabung di Darul Falah tapi sudah tidak umur formal, bisa menempuh program kita, namanya program tahasus atau santri khusus. Jurusan suwo ini memang mungkin tidak ada di pesantren lain. Itu berawal dari saya sendiri sebagai pengasuh sekaligus perintis. Itu kan menyukai tentang dunia tanaman dan dunia pengobatan dan segala tetek bengeknya lah. Nah, ketika saya menyukai, saya menekuni. Makanya nyuwun sewu, selepas saya ngaji, kadang saya menerima tamu untuk terapi, untuk berobat dengan metode-metode jamu dan metode-metode terapi yang lain, misal ruqyah ataupun hijamah atau bekam. Nah, karena dari kesukaan saya secara pribadi, tiba-tiba nyeletuk dari mereka, anak-anak itu yang kepengen juga bisa mengobati orang, bisa terapi orang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyiapkan peraga-peraga, yaitu peraga yang saya maksud adalah tanaman-tanaman, karena kebetulan terapi kita menggunakan jamu atau tanaman. Nah, akhirnya saya menerima jurusan suwo, terus ada yang daftar, anak-anak yang sudah dewasa, saya siapkan semuanya, terus kita buatkan tempat untuk education istilah kita ya, untuk lebih meneliti dengan sesama. Misal kita taruh kata binahong itu jenis tumbuhan yang merambat atau jenis tumbuhan yang berakar kuat, kita pelajari betul. Kemudian binahong ini secara kandungan apa, secara manfaat apa. Nah, saya sediakan tempat itu. Nah, tempat itu kita beri nama Taman Suwo. Nah, karena tempat ini ngumpulin banyak tanaman, akhirnya jiwa seni saya itu muncul untuk menata tempatnya. Menata dalam arti kita buatkan tempat duduk, kita buatkan tempat meracik jamu, tempat menyimpan jamu. Nah, akhirnya dengan tanah seadanya kita buat menarik lah tempat edukasi seni itulah. Karena dianggap menarik oleh berbagai pihak itu, malah sering menjadi kunjungan, menjadi orang yang datang sekedar melihat tanaman ataupun wedangan, minum jamu di tempat. Akhirnya sekarang Taman Suwo yang kita rintis, yang niatnya hanya untuk edukasi santri ini, malah menjadi tempat wisata education, tanaman obat, dan nongkrong untuk wedang-wedangan rempah dan jamu. Itu latar belakangnya begitu. Kalau program yang kita kemas atau kita setting ini membutuhkan waktu 3 tahun. Ya, walaupun sebenarnya dalam hazanah ilmu tentunya tidak cukup 3 tahun itu. Tapi secara pola kita anggap cukup ketika pola 3 tahun ditempuh. Tahapan pertama itu belajar tentang tanaman, mengenali kandungan-kandungannya. Terusan meracik jamu. Tahapan yang kedua, nanti nyuwun sewu, kita juga memberikan materi tentang rincian pusaka atau keris. Dorongannya bukan masalah kliniknya, dorongan kita adalah dorongan melestarikan warisan. Makanya orang-orang yang ngambil jurusan suwo itu mahir untuk mericik atau mahir untuk menjelaskan tentang keris ini namanya apa, dapurnya apa, tangguhnya apa, pamornya apa, ini pembuatan era apa, itu mereka insya Allah akan mahir.
Tapi kepentingan kita tidak dalam rangka klenik dalam arti isi kadam-kadamnya, bukan, tapi pada nilai seninya. Setelah itu mereka kita ajari tentang pola-pola weton. Weton tapi pendekatan pada pembenahan diri, makanya disebut dengan tasawuf weton. Jadi orang itu, jadi makanya nanti orang di suwuk itu bisa menelaah, misal weton, misal kita contoh aja ya, misal weton Selasa Pahing. Selasa Pahing secara pola hidupnya, Selasa itu lipatan, Pahing itu api, berarti orang Selasa Pahing cenderung meledak-ledak. Sehingga nanti seorang kiai dalam tanda petik, pengajar ataupun seorang guru akan memberi wawasan bahwa sebaik-baiknya orang itu jangan gampang emosi kayak gitu. Nah, kenapa kok Pak Kiai tahu kalau saya itu gampang emosi? Nah, kan dilihat dari wetonnya adalah Selasa Pahing. Selasa Pahing itu simbolnya api. Artinya pelajaran weton dan keris yang ada di suku Nusantara itu pada prinsipnya bukan nilai kliniknya, tapi untuk pembenahan-pembenahan pada hasanah perilaku manusia dan hasanah leluhur-leluhur kita. Terjadi sekurang-kurangnya 2018. 2018 itu kita mulai fix menjadi tempat kunjungan. Nah, kunjungan kita memang dulu itu kita segmentasinya malah ke anak-anak yang outing kelas, anak-anak TK, anak-anak SD. Mereka berkunjung di luar jam luar kelas untuk memang tahapannya hanya mengenali tanaman. Ini warisan Nusantara, warisan leluhur kita, pemberian Allah atas rahmat alam. Ada tanaman macam-macam yang ada manfaatnya. Itu konsentrasi kita dulu malah ke outing kelas. Lalu berjalannya waktu, karena mungkin sosial media, kita ada YouTube, kita ada Facebook, itu malah banyak ibu-ibu PKK, ibu-ibu muslimah dari berbagai kota malah juga ikut berkunjung. Nah, akhirnya kita seriusi, selain tempat edukasi santri ya menjadi tempat wisata. Harapan saya begini, sederhana sebetulnya. Sederhana yang saya maksud, yang penting Darul Falah atau pesantren Darul Falah dan Taman Suwuk ini, niatan awal itu adalah sendiko dawuh sama yai. Artinya sendiko dawuh ini dari akan dawuh yai, sehingga ternyata yai bermaksud kita sebagai umat manusia yang diberi tanda petik kelebihan tertentu, memang kita harus mendermakan. Mendermakan itu istilah kita membagi. Sehingga harapan saya ya Darul Falah bisa berperan, ikut peran mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut peran menjaga warisan Nusantara, ikut berperan untuk ya istilahnya membentuk generasi-generasi yang notabene tafakuh fiddin, kuat di dalam pegangan agama, tapi juga tidak cubluk di wawasan-wawasan. Terlebih wawasan yang sempat kita miliki dengan kekayaannya, yaitu warisan alam yang sempat tidak lagi terpikirkan oleh kita. Saya mau membangkitkan lagi ya. Makanya menggunakan istilah suwuk. Kata suwuk saja itu dulu banyak orang ilfil dengan kata suwuk itu. Karena mungkin dianggap musyrik, dianggap apa. Tapi ketika masuk dengan istilah kata suwuk itu ternyata ini loh istilah mbahmu dulu. Dia menyebut proses pengobatan, menyebut proses tetulung itu dengan istilah suwuk. Sehingga harapan saya ya pesantren ini tetap berjalan, berkembang, syukur-syukur bisa besar, dan memberikan manfaat kepada generasi-generasi untuk ngancani dalam bahasa saya, baturi generasi ini untuk menemukan dirinya dan memberikan manfaat kepada semuanya. Harapan saya pada santri-santri yang ada di Darul Falah ini, notabene kalau kita melihat secara personality, semua yang datang di Darul Falah ini tentunya dengan niat mencari ilmu. Harapan saya, mohon doa dari orang tua, dari wali-wali yang telah memesantrenkan anaknya di Darul Falah ini, ya doakan terus, dan anak-anak yang di Darul Falah ini terus berkembang menjadi manusia yang utuh dalam arti apa? Cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga benar-benar menjadi harapan bersama, yaitu menjadi khalifah, menjadi manusia yang madani. Ya, sama-sama.